terutama juga dalam adab yang terakhir yang diingatkan oleh Imam Ghazali untuk pergerakan perpindahan gerakan kita para makmum. Dan itu yang paling sunnah tadi. Kita dianjurkan tidak bergerak sebelum imam betul-betul sudah sampai di posisi yang dia berpindah ke gerakan itu. Kalau mau ruku, imam takbir ruku. Kapan para makmum kita bergerak? Kalau imam sudah sempurna rukunya. Allahu Akbar, udah ruku imam, baru kita bergerak. Mau sujud, kapan imam mau takbir ini sujud? Kapan kita para makmum bergerak? Sampai kepala imam tuh sampai betul-betul di lantai, baru kita bergerak. Nah itu anjuran dan adab berjamaah. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita, melanjutkan kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkaitan dengan cara menjalani kehidupan selama 24 jam dari kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, termasuk diantaranya adab-adab dalam kehidupan, dan yang terpenting tentu diantaranya adab-adab sholat. Dan pagi ini kita lanjutkan di halaman 90, Adabul Imamah wal Qudwah. Pagi ini dengan judul bab baru, Adabul Imamah wal Qudwah, atau boleh mengkasrohkan huruf qaf, Adabul Imamah wal Qidwah, dua-duanya boleh. Qudwah, Qidwah ini menurut ahli lughat, ahli bahasa tata bahasa Arab, nah, kedua-duanya digunakan dalam bahasa Arab. Cuma mungkin yang paling sering kita dengar bagi yang belajar bahasa Arab itu Qudwah, tapi Qidwah pun juga diperbolehkan dalam cara bacanya. Adabul Imamah wal Qudwah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bi sanadina al-muttasil ila al-Imam Al-Ghazali qala adabul imamati wal qudwah. Bab menerangkan tentang adabnya imamah, bab menjadi imam, wal qudwati dan menjadi makmum. Qudwah mengikuti, orang yang mengikuti itu dikatakan makmum. Sebelum bab ini kita sudah mendengarkan tentang adab sholat secara umum, yang tentunya penekanan paling banyaknya ditekankan pembahasan untuk orang yang sholat sendirian. Dan pembahasan sholat, baik nanti dalam pembahasan fikih tentu secara khususnya, itu kalau dibahas tentang bab sholat, maka yang disampaikan, yang dibahas adalah tata cara sholatnya orang yang sendirian. Nah, untuk bab berjamaah, jadi imam, jadi makmum, itu akan ada bab tersendiri. Nah, tentu di sini tidak sedetail bab sebelumnya, Bapak Ibu, karena bab sebelumnya itu dibahas tentang takbir, cara mengangkat tangan, cara takbir bagaimana, meletakkan tangan selepas itu di mana, ruku bagaimana caranya, doa istiftah bagaimana caranya, ta'awud itu adabnya bagaimana. Nah, itu sudah kita bahas di bab sebelumnya. Nah, ini tentu akan disentuh juga pembahasan itu, tapi secara ringkas, karena titik beratnya pembahasan tentang adab imam dan adab menjadi makmum. Yang bagi sepantasnya lil imami, bagi imam, ayu khafifa, meringankan imam as-sholata, sholat. Sepantasnya bagi imam, hendaklah dia meringankan sholatnya. Jangan terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Sedang, ringan dan ringkas. Qala berkata Anas bin Malikin, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma shallaitu khalfa ahadin, ma shallaitu, aku tidak pernah sholat khalfa ahadin, di belakang siapapun, sholatan dengan satu sholat apapun, akhafa yang lebih ringan, wala atamma dan lebih sempurna, min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melebihi sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah, kata sahabat Anas, sholat
yang aku sholat di belakang siapapun, jadi makmum. Yang mana sholatnya itu lebih ringan dan lebih sempurna, melebihi sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sholatnya ringkas, fitamam, tapi sempurna. Nah, itu yang mau ditiru. Kadang ada orang yang diambil satu aja. Oh, sholatnya Nabi itu cepat, ringkas, iya. Tapi kan hadisnya nggak berhenti di situ. Sholat Nabi ringkas kalau jadi imam, tapi atamma, paling sempurna. Nah, tentu syarat, rukun, sunnah tetap dijaga. Nah, ini kita baca. Selepas itu nanti kita lihat, akan kita lihat bagaimana syarah para ulama dari penyampaian Imam Ghazali. Nabi, aku tak pernah sholat di belakang siapapun, yang mana sholatnya itu ringkas tapi paling sempurna. Wala yukabbiru, dan janganlah bertakbir si imam tadi, malam yafruq, selagi belum selesai al-muadzinu muadzin minal iqamati, daripada membaca iqamah. Jangan sampai imam takbir padahal iqamah belum selesai. Wa malam tastawi sufuf, dan selagi sof-sofnya belum lurus. Kita terus baca sampai habis bab ini. Wa yarfa'u, dan hendaklah mengangkat, mengeraskan al-imamu imam sautahu, suaranya, bitakbirati, dengan membaca takbir-takbirnya sholat. Semua takbir, mulai takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku, bukan takbir, namanya tasmi', sami'allahu liman hamidah. Tapi takbir itu bacaan umum dalam sholat, hendaklah dikeraskan. Walaupun sholatnya sir, karena pergerakan itu tahunya kan dari situ. Wa yarfa'u wa la yarfa'u, dan janganlah mengeraskan al-ma'mumu, para makmum, sautahu, suaranya, illa biqadri ma yusmi', kecuali dengan ukuran yusmi'u, yang makmum tadi memperdengarkan nafsahu, dirinya sendiri. Berbeda dengan makmum, enggak cukup dia membaca takbir tadi sekiranya terdengar oleh telinganya sendiri, tapi tetap sunnah. Kalau yang baca takbir cuma imam, kalau takbiratul ihram wajib imam, makmum juga. Kalau makmum tak baca takbiratul ihram, sholatnya tak sah. Tapi kalau yang takbir-takbir yang lain, imam mengeraskan, makmum juga baca. Kita nggak bisa mencukupkan dengan imam saja. Kalau imam yang baca, ya imam saja yang ngamalkan sunnah, makmum tak dapat pahalanya. Maka makmum juga baca takbir intiqalat, takbir perpindahan itu, tapi tidak dikeraskan, cukup dengan terdengar telinga sendiri masing-masing. Wa yanwi, dan hendaklah berniat al-imamu imam, berniat al-imamata, menjadi imam. Ini adab selanjutnya. Nanti kita akan dengarkan berapa poin ringkasnya nanti, adab-adab imam. Selanjutnya, jadi imam itu adabnya, hendaklah dia niat juga jadi imam. Liana al-fadla, supaya dia memperoleh al-fadla, keutamaan menjadi imam, supaya mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Fa idza lam yanwi, maka apabila tidak niat imam tadi, tidak niat jadi imam, dia niat sholat saja, niat sholat subuh, zuhur, asar, tapi nggak niat jadi imam, sholat, maka sahlah sholatul qaum, sholatnya orang-orang yang berada di belakang dia, tetap sah sholatnya orang-orang. Idza nawau, tapi dengan syarat para makmum, orang-orang di belakang tadi niat al-iqtida'a bihi, untuk mengikuti dia. Imam tidak wajib niat menjadi imam, tapi kalau imam tak niat jadi imam, maka imam tak dapat pahala jamaah, macam sholat sendiri, rugi kan? Apa bedanya dia di rumah dengan sholat di masjid? Karena dia tak niat berjamaah. Sedangkan makmum, sah tak sholatnya? Sah sholat makmum kalau si makmum niat jadi makmum, atau makmum niat sholat jamaah. Namanya jamaah itu kan ada imam, ada makmum. Maka dalam bab niat itu, usolli fardhu subhi raka'ataini ma'muman, saya niat subuh jadi makmum.
Nah kalau ada makmum, jadi makmum dia nggak niat jadi makmum, sholatnya tidak sah. Apabila terlewatkan masa yang seharusnya ada tenggang sedikit masih tak masalah. Tapi kalau terlewatkan masa yang agak panjang sedikit, kok dia belum niat juga jadi makmum, nggak niat berjamaah, maka sholatnya makmum tidaklah sah. Kenapa kok bisa tidak sah? Apa bedanya? Karena dia mengikuti gerakan orang yang tidak dia akui jadi imam. Nah sedangkan imam kan enggak, namanya sholat sendiri sah aja. Lah orang yang belakang ikuti, ya terserah orang itu. Kalau imam, sunnah niat menjadi imam. Tapi ada beberapa nanti perinciannya ada Bapak Ibu. Ini hukum umum. Nah, detail-detailnya nanti dalam fikih ada. Ada beberapa sholat yang memang imam itu wajib jadi niatnya jadi imam. Kalau dia menjadi imam tidak meniatkan jadi imam, sholatnya nggak sah. Contohnya sholat Jumat. Karena Jumat itu punya keterikatan jamaah. Apakah sah sholat Jumat sendirian? Nggak sah. Jangankan seorang berdua aja nggak sah. Padahal berdua itu sudah jemaah. Lah, dalam mazhab Syafi'i minimal jumlahnya Jumatan berapa? 40 orang. Lah berarti jamaahnya Jumat itu jamaah wajib. Kalau Jumatan berarti jamaah wajib hukumnya. Lah kalau dalam Jumatan itu jamaah wajib, kok ada imam gak niat jadi imam, sholatnya imam pun tidak sah. Nah ini nanti berarti sholat perincian hukum secara khusus. Lah bab-bab seperti ini yang menjadi imam tentu harus tahu hukumnya. Sedangkan makmum lebih keras lagi, lebih ketat. Makmum mesti niat menjadi makmum. Apabila orang sholat di belakang orang lain, atau bahasanya tadi jadi makmum, tapi dia tidak niat diri jadi makmum, maka berarti sholat dia terputus, tidak sah. Sholat sholatul qaum, orang-orang di belakang imam tadi, yang imamnya mungkin tidak niat jadi imam, tapi orang yang di belakangnya tetap sholatnya dihitung sah selagi orang-orang makmum di belakang itu memang niat menjadi makmum atau niat berjamaah. Wa nalu fadlal qudwah, dan makmum-makmum tadi mendapatkan fadilahnya qudwah, fadilah berjamaah. Wa yusirru, dan melirihkan al-imamu imam bidoa'il istiftahi, dengan membaca doa istiftah, wa ta'awudhi, dan membaca ta'awud, kal munfaridi, seperti orang yang sholat sendiri. Nah, ini adabnya juga ketika sholat jemaah, walaupun dia imam sekalipun, iftitahnya lirih. Kemudian bacaan ta'awud sunnahnya juga dilirihkan, terdengar telinga sendiri. Nah nanti kalau sholatnya keras baru waya jaharu, dan imam mengeraskan bil fatihati, dengan bacaan fatihah, wasurati, dan bacaan surat, fi jami'i subhi, dalam seluruh rakaat sholat subuh, wa ulatayil maghrib wal isya, dan di 2 rakaat pertama sholat maghrib dan sholat isya. Ini adab sunnah. Kalau dilanggar ya sholatnya sah, tapi adab dan sunnah dilanggar. Kalau ada imam sholat subuh tak keluar suaranya, walaupun mungkin saya sendiri seumur hidup belum pernah jumpai jemaah seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga mungkin seumur hidup gak pernah jumpa kok sholat di masjid berjamaah imamnya gak ngeraskan bacaan. Belum pernah kita jumpa, padahal hukumnya sunnah. Nah mungkin bisa-bisa geger masjid kok sholat subuhnya lirih. Atau sebaliknya, kok ada orang sholat zuhur dikeraskan, nah itu tidak sunnah, tapi nggak sampai membatalkan sholat. Nah dalam subuh begitu juga 2 rakaat maghrib yang pertama, 2 rakaat pertama isya, sunnah untuk menjaharkan fatihah dan surat setelahnya. Wakadzalika, begitu juga sunnah membaca keras di subuh, maghrib, isya. Al-munfaridu, orang yang sholat sendirian. Nah ini yang sering hilang. Kalau udah sholat sendiri, itu nggak ada suara, tak ada bunyi, padahal tetap sunnah. Dia sholat sendiri, maka seperti jadi imam.
Karena memang hampir hukumnya sholat infirodi, sholat sendiri itu hukumnya hampir atau mirip-mirip dengan imam dalam semua adab dan sunnahnya. Jadi kalaupun sendiri ya dikeraskan. Waya jaharu dan juga mengeraskan imam. Waya jaharu dan imam juga menyaringkan, mengeraskan biqaulihi amin dengan bacaan amin fil jahriyati dalam sholat jahriyah, dalam sholat jahar, sholat yang keras-keras tadi bacaannya subuh, maghrib, isya, maka imam dia mengeraskan bacaan amin. Jadi ini sunnahnya. Tak dipungkiri memang ada sebahagian ulama di luar mazhab Syafi'i yang mengatakan pembahagian taksim, imam baca waladhdallin, makmum baca amin. Enggak, dua-duanya sunnah. Imam baca amin, makmum juga. Karena hadisnya jelas sahih, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang amin dia berbarengan dengan aminnya imam ya malaikat, diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Dan tak imam tak makmum sunnah baca amin. Jadi imam mengeraskan bacaan amin, wa kadzalikal makmumu, begitu juga makmum mengeraskan bacaan aminnya makmum. Jadi makmum mengeraskan amin karena mendengar Fatihahnya imam. Dan nanti kalau makmum baca Fatihah lagi setelahnya sunnah lagi baca amin. Jadi makmum bisa dalam satu rakaat itu aminnya 2 kali. Wa yakrunu dan membarengkan al-makmumu makmum ta'minahu bacaan aminnya makmum bitakminil imami dengan aminnya imam ma'an secara bersama-sama, la ta'qiban lahu, la ta'qiban bukan menyusuli lahu kepada aminnya imam. Bacaan aminnya itu memang betul-betul bareng, sama mulai, sama berhenti. Kalau kita detailkan terperinci pembahasan ini, tak ada di dalam sholat berjamaah yang mana makmum dianjurkan betul-betul berbarengan dengan imam kecuali posisinya satu tempat ini. Hanya dalam amin. Kalau selain amin, makmum itu belakangan. Imam dulu, baru makmum. Entah dalam apapun gerakan dan bacaan. Nah, tapi dalam amin ini itu disunnahkan bareng. Namanya bareng itu sama-sama, nggak duluan, nggak di belakang. Nah kalau dia duluan dia bukan makmum namanya. Nah kalau dia di belakang itu makmum. Tapi dalam amin ini satu sunnah yang betul-betul diperintahkan berbarengan antara imam dengan makmum bersama-sama membacanya. Wa yasqutu dan hendaklah diam al-imamu imam saktatan dengan saktah, diam sejenak. Aqibal Fatihati sesudah membaca Al-Fatihah, liyafuba agar supaya kembali pulih alaihi pada imam nafasuhu nafasnya imam selepas baca Fatihah, adabnya imam saktah sejenak, berhenti. Waladhdallin amin, berhenti sebentar. Fungsinya untuk imam, fungsinya supaya nafasnya pulih. Jadi normal lagi nanti baca ayat jadi tenang. Wa yaqra'u dan bagi makmum hendaklah makmum wa yaqra'u dan membaca al-makmumu makmum al-Fatihata surat Fatihah fil jahriyati dalam surat jahriyah fi hadhihi saktati dalam saktah dalam diamnya imam tadi. Liyatamakkana supaya makmum tadi bisa minal istimai untuk mendengar ingda qiraatil imam ketika nanti imam mulai membaca kembali. Nah, fungsi saktah itu ketika imam selesai baca amin, imam diam. Disitulah posisi makmum baca Fatihah. Di situ posisinya. Nah, kenapa baca di situ? Ya memang sunnahnya ada saktah. Disitulah kesempatannya membaca. Dan supaya nanti ketika imam membaca surat setelah Fatihah, makmum bisa mendengar bacaan suratnya imam. Wala yaqra'u dan tidaklah membaca al-makmumu makmum as-surata surat fil jahriyati dalam surat jahar illa idza lam yasma' kecuali makmum tidak mendengar sautal imami suaranya imam. Surat yang dimaksud ini surat setelah Fatihah. Ini kita baca betul-betul terjemah perkataan Imam Ghazali, baru nanti kita sarah jabarkan keterangannya. Makmum Bapak Ibu dalam sholat jahriyah itu
makmum tidaklah membaca kecuali hanya surat Fatihah. Nah, kalau sudah selesai Fatihah, diam dan mendengarkan bacaan imam. Jadi nggak usah baca surat sendiri. Nah, imam baca surat Wadduha, dia baca pula surat sendiri yang lain. Entah surat yang sama pun juga nggak boleh. Jadi ada namanya, dan di zaman Nabi dulu, Nabi baca, tahu-tahu di belakang ada suara baca juga. Maka kata Nabi selepasnya, siapa tadi yang mengganggu bacaanku dalam sholat? Kalau aku sedang baca, maka dengarkan, kecuali Fatihah. Nah, Fatihah wajib bagi makmum. Tapi selain Fatihah, surat, maka mencukupkan dengan mendengarkan bacaan imam. Kecuali memang makmum tidak mendengarkan bacaannya imam. Ya, tidak mendengar mungkin karena jauhnya, banyaknya jemaah, atau speakernya mati, atau betul-betul dia tuli. Speaker mati, tidak terdengar. Atau remang-remang, itu kan mirip tak terdengar. Maka sunnah bagi dia untuk membaca surat. Wala yazidul imam, dan tidaklah membaca lebih al-imamu imam ala salatin atas 3 kali fi tasbihatir ruku, dalam bacaan tasbihnya ruku, wasujudi, dan tasbihnya sujud. Jangan lebih, imam tadi membaca tasbih ruku sujud jangan lebih dari 3 kali. Wala yazidu fit tasyahud, dan begitu juga imam jangan melebihkan bacaan dalam tasyahud awal. Ba'da qaulihi Allahumma sholli ala Muhammad, jangan lebih membaca selepas Allahumma sholli ala Muhammad atau tanpa sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam tasyahud awal, cukupkan di situ. Nah, kalau tasyahud akhir selepasnya sunnah. Tasyahud awal tidak. Wa yaktasiru, dan mencukupkan imam fi raka'atain, di dalam 2 rakaat al-akhiratain yang terakhir, alal Fatihati, mencukupkan hanya dengan surat Fatihah. Salatnya salat Isya, salat zuhur, salat asar, salat maghrib rakaat yang ketiga, maka itu di 2 rakaat terakhirnya atau di maghrib rakaat yang terakhir itu, maka imam cukupkan hanya Fatihah saja, jangan baca surat selepasnya. Tapi jangannya ini bukan larangan haram atau apa, enggak, itu adab. Memang sunnahnya begitu. Jadi kalau memang sholat jemaah itu pada dasarnya ringkas. Wala yutawilu, dan janganlah memanjangkan imam tadi alal kaum, atas jamaah. Wala yazidu, dan janganlah imam melebihkan bacaan doanya fit tasyahudil akhir, dalam tasyahud akhir, ala qadri tasyahudihi, melebihi atas ukuran bacaan tasyahud, wa sholatihi ala Rasulillah, dan sholawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dalam tasyahud akhir memang terus sunnah diselesaikan bacaan tasyahud, termasuk sunnah membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Nah, itu diselesaikan. Nah, selepas bacaan tasyahud dan sholawat, kalau ingin baca doa, maka imam jangan menambahkan doa yang doanya itu nanti lebih panjang daripada bacaan tasyahudnya. Dan ada doa-doa tambahan sunnah dalam tasyahud akhir. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muakhir. Nah, itu semua kan ada doa. Nah, itu doa memang enggak lebih panjang dari tasyahud. Jadi kalaupun nanti mengamalkan sunnah itu, mentang-mentang dia hafal banyak doa, dibacanya semua. Enggak, kalau memang panjang, kalau ada sholat sendiri. Tapi kalau jadi imam, kalau mau baca doa, doanya itu jangan lebih panjang daripada tasyahudnya sendiri. Ya, tasyahud dengan tambah sholawat tentu. Kan setelah tasyahud itu ada sholawat pada Nabi. Itu rukun yang berbeda. Tasyahud itu rukun tersendiri, sholawat pada Nabi itu rukun tersendiri juga. Jadi kalaupun ada doa, jangan lebih daripada tasyahud dan sholawat pada Nabi. Wayanwi, dan berniat al-imamu imam inda taslim, ketika salam, niatlah as-salama, untuk membaca salam alal qaumi, kepada kaum, kepada jemaah, pada makmum. Wayanwil kaum, dan hendaklah berniat para makmum
Bitaslimihim dengan mereka membaca salam itu, jawabahu menjawab salamnya imam. Ini salah satu adab dan ini banyak kita kurang mengamalkannya. Jadi imam itu mengucapkan salam, termasuk niatnya saya mengucapkan salam untuk makmum. Makmum mengucapkan salam, niatlah menjawab salamnya imam. Di antara adabnya itu. Ya kalau kita, yalah yang penting mau baca, ya salam sudah, ya. Memang kalau salam sudah, tapi adabnya ada niat di dalamnya. Nanti kita detailkan apa saja niat yang lain. Wayal batu dan kemudian hendaklah tenang, diam al-imamu imam sa'atan sesaat ba'dama yafruhu selepas selesai minas salami daripada salam. Wayuqbilu dan hendaklah imam menghadap alan nasi kepada para jemaah biwajhihi dengan wajahnya. Ini salah satu cara sunnah jadi imam. Selesai salam, diam dulu sebentar, tenang. Selesai tenang, diam sesaat, baru imam nanti menghadap kepada makmum. Ini salah satu contoh sunnahnya jadi imam. Imam menghadap makmum. Salah satu contoh, nanti kita sampaikan baca cara yang lain. Wala yaltafit. Ini sunnah memang bukan menoleh, betul-betul menghadap pada makmum. Wala yaltafit dan tidaklah menoleh imam tadi. Karena jika ada khalfahu di belakang imam nisaun para perempuan, tapi kalau memang jemaahnya perempuan ya udah jangan ngadap ke situ, ngadapnya ke arah ke depan arah kiblat atau mengarah ke arah kanannya saja. Ya karena itulah adabnya. Liyang sorifna supaya para wanita tadi beranjak pulang awalan pertama kali. Jadi zaman Nabi dulu, Nabi nyuruh laki-laki itu ngalah. Awal mula setelah sholat itu sahabat ya sudah, kalau udah selesai sholat, selesai zikir itu langsung pulang. Tapi Nabi kemudian nyampaikan, biarkan perempuan jalan dulu, biarkan mereka pergi semuanya, selepas itu baru kalian para laki-laki, supaya tidak terjadi ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Campur baur. Itu dilarang dalam agama. Maka yang mengarah pada campur baur, ikhtilat, nah itu kita usahakan sebisa mungkin itu dihilangkan. Nah termasuk mencegah terjadinya ikhtilat, membedakan pintu masuk. Sampai sekarang kan kadang ada beberapa masjid itu pintu masuk laki-laki mau perempuan sama. Itu nggak boleh. Itu terjadi ikhtilat nanti. Nah pintu masuk masjid aja nggak boleh, bagaimana pintu masuk WC kok disamakan? Itu kan lebih parah. Terkadang kan kalau di kampung-kampung hal ini nggak diperhatikan. Di kampung, di desa tidak diperhatikan. Ya berarti tadi adab dalam ibadahnya kurang tertunaikan. Wala yaqumu, ini adabnya makmum. Janganlah berdiri ahadun seorang pun minal qaum daripada para jemaah hatta yaqumal imam sehingga imam pun berdiri. Ini kadang tidak cocok imamnya dengan awak beda. Saya salafi, saya tidak mau, akhirnya berdiri selepas salam. Enggak, itu enggak adab, makruh. Jangan para makmum berdiri sebelum imam berdiri. Wayang soriful imam, sampai imam pun pergi dari tempatnya, haitsu syaa, kemanapun imam mau. Jadi imam dulu pergi, baru para makmum kemudian. An yaminihi au shimalihi, entah imam itu pergi ke arah sebelah kanan boleh atau sebelah kiri juga boleh. Wal yaminu ahabu ilayya, tapi mengarah ke arah kanan itu yang lebih aku sukai, kata Imam Ghazali. Wala yakhusul imam, dan janganlah mengkhususkan al-imamu imam nafsahu untuk dirinya sendiri bidoai dengan membaca doa fi kunutis subhi dalam doa kunut subuh. Bal yaqulu Allahumma hdina, tetapi sepantasnya dia membaca dalam kunutnya bacaan Allahumma hdina, jangan Allahumma hdini. Tak sepantasnya jadi imam kalau bahagian doa kok diri sendiri aja. Nah, ajak bawa semua makmum yang ada. Ya Allah, berilah kami hidayah. Jadi pakai bahasa kami, bukan saya. Wa yajharu, dan imam menyaringkan, mengeraskan bihi dengan bacaan kunut. Wa yu'aminu, dan membaca amin al-qaumu seluruh jamaah dengan kunutnya imam. Wala yarfa'una aydiyahum, dan para makmum tidak mengangkat, mereka entah imam tak makmum tidak mengangkat tangannya
idlam yathbut dzalika fil akhbar, karena ngangkat tangan dalam doa kunut itu tidak ada di dalam hadis Nabi. Ini nanti kita komentari. Menurut Imam Ghazali itu yang beliau rojehkan. Jadi doa kunut tidak ngangkat tangan, kata Imam Ghazali. Wa yaqra'u, dan membaca al-makmum bagiyatal kunut, sisa kunut lainnya, min qoulihi innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jadi ketika bacaan innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum baca sendiri, imam baca sendiri, makmum juga sendiri, karena ini bagian pujian, bukan doa. Wala yaqifu al-imam wahdah wala yaqiful makmum, wala yaqifu, dan janganlah berdiri al-makmumu, para orang yang makmum tadi janganlah berdiri wahdahu sendirian. Yadkhulu, tetapi hendaklah dia masuk fis shafi, di dalam shaf. Au yajurru ila nafsihi ghairahu, atau dia nanti menarik orang yang di depan bergabung untuk menemani dia ke belakang. Ini ada aturan sunnah yang nanti kita bahas juga. Jangan sholat sendirian di belakang. Kalau kita datang tahu-tahu shaf di depan masih kosong, isi yang kosong. Kok tidak ada lagi celah, takbir dulu, baru kemudian tarik salah satu orang di depan kita. Itu sunnahnya. Wala yang bagi, dan tidak sepantasnya lil makmum, bagi para makmum, ayat taqaddama, untuk dia mendahului alal imami, atas imamnya, fi af'alihi, baik dalam perbuatan-perbuatan, au yusawiyahu, atau bahkan menyamai imam, berbarengan pun jangan. Jangan mendahului imam, bahkan bersamaan pun juga tidak, kecuali tadi amin. Wal yang bagi, tapi sepantasnya bagi makmum, ayat ta'akhkhara, makmum tadi terakhir, belakangan, anhu, daripada imamnya. Wala yahwi, dan janganlah makmum bergerak turun liruku'i, untuk ruku', illa idang taha, kecuali telah sampai al-imamu, imam, ila hadir ruku', kepada ruku' yang sempurna. Jangan makmum gerak ruku sebelum imam sudah sampai posisi ruku. Sampai imam ruku, baru makmum bergerak ruku. Wala yahwi lisujud, dan janganlah makmum turun lisujud, untuk sujud, malam tasil jabhatul imam, selagi imam keningnya belum sampai di lantai, ilal ardi, sebelum sampai di lantai. Nah, itu adabnya seorang makmum. Nah, ini hadirin wal hadirat Bapak Ibu, itu yang kita baca. Sengaja saya baca dulu supaya tak terpotong pembahasan yang disampaikan Imam Ghazali. Nah, ini satu bab selesai. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sarah yang disampaikan oleh para ulama dari pembahasan-pembahasan kita tadi. Terutama tadi kita dengar sendiri Imam Ghazali mengatakan dalam kunut itu bacaannya dikeraskan, imam mengeraskan bacaan, tapi tidak mengangkat tangan. Menurut Imam Ghazali tak ada riwayat yang menerangkan mengangkat tangan ketika membaca kunut. Nah, hanya saja pertama memang Bapak Ibu, kita perlu tahu memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama mazhab Syafi'i sendiri, sunnah atau tidak ngangkat tangan ketika kunut subuh. Bukan kunut subuhnya, ngangkat tangannya. Doa kunut, doa itu kan nggak mesti angkat tangan. Kita aja kadang sedang perjalanan, sedang ada masalah, itu kan doa dalam hatinya, kadang nggak angkat tangan juga. Nah, jadi mengenai kunut subuh, sunnah atau tidak mengangkat tangan, terjadi ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i. Tapi pendapat yang sahih, ini bukan pendapat yang dua-duanya sahih, yang sahih, yang lainnya berarti dhaif. Yang sahih adalah mengangkat tangan ketika kunut subuh itu hukumnya sunnah. Yang tidak sunnah itu mengusap tangan ke wajah setelah kunut. Nah, itu yang tak sunnah. Tapi kalau di luar doa kunut, sunnah. Doa selepas sholat, entah doa kita sendiri, kemudian ngangkat tangan di luar sholat kan, angkat tangan. Nah, selepas selesai doa kita usap wajah, itu sunnah. Tapi sunnahnya di luar kunut. Tapi kalau di dalam doa kunut, yang sunnah hanya ngangkat tangan. Tapi kalau mengusap tangan ke wajah itu tidak disunnahkan. Nah, kalau dari perkataan Imam Ghazali tadi yang mengatakan gak sunnah,
terjawablah. Kadang kan kita ada yang nanya di dalam beberapa forum kajian, Ustaz, bagaimana hukumnya makmum yang tak mau angkat tangan kunut ketika imam kunut? Lah tadi angkat tangan juga istilah. Selagi dia ngikut kunut kan kita tidak tahu. Siapa tahu dia ngikut kunut, cuma mungkin dia ngikut fatwanya Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali sendiri mazhabnya Syafi'i. Tapi begitu fatwa beliau yang secara pribadi. Jadi kan ada fatwa resmi mazhab, ada fatwa pribadi. Karena beliau pun juga tingkatan mujtahid. Hanya saja bukan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu yang sudah membuat mazhab sendiri. Hanya ada beberapa bab yang beliau punya fatwa terpisah sendiri. Nah, di antaranya mungkin bab kunut ini. Tapi yang sahih adalah sunnah mengangkat tangan. Dan di sini kita ulang, sebenarnya secara perincian Bapak Ibu paling tidak adabnya imam itu ada 8 yang tadi sudah kita dengar. Cuma tadi gak pakai nomor. Jadi totalnya tadi ada 8. Nah, di antaranya tadi sunnah meringankan sholat. Nah ini memang kaidah sholat jemaah begitu. Kaidah sholat berjamaah ringankan sholat, tapi ada penekanan ringan tapi sempurna. Nah, jangan diambil separoh. Kadang ringan harus cepat. Nah, akhirnya bentuk sholatnya kacau balau. Malah seperti burung mematuk makanan. Nah, kalau sholat seperti itu tidak diterima Allah. Jadi sholatnya ringkas, cepat boleh, tapi sempurna. Dan banyak hadis yang menerangkan tentang itu. Nah hanya saja terutama tentu penekanan dalam jemaah ini dalam sholat-sholat fardu. Karena kita tahu fardu itu kalau dikerjakan berjamaah pahalanya besar. Dan tuntutan fardu terutama untuk laki-laki juga besar. Nah, hanya dalam sholat-sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, nah itu memang agak panjang nanti. Jangan dibalik-balik dalilnya. Gara-gara dengarkan sholat itu ringan, akhirnya tarawehnya jadi ringan. Enggak, sholat malam, sholat taraweh itu memang ada dalil yang menerangkan Nabi kalau sudah sholat malam walaupun jemaah itu panjang juga. Jadi ini ditekankan terutama dalam sholat fardu. Kemudian mengenai sunnah setelahnya, yaitu janganlah imam bertakbir sebelum muadzin selesai daripada iqomahnya, dan jangan pula imam takbir sebelum imam melihat shaf jamaah itu lurus. Ini adab jadi imam. Jadi jangan macam sholat sendiri. Lah kalau mungkin iqomah itu belum selesai, adab ini alhamdulillah sudah hampir di mana-mana sholat jemaah itu tertunaikan. Jarang, bahkan belum pernah kita lihat iqomah masih berkumandang imam kok takbir. Nah, itu betul-betul nampak sekali dia minimnya pemahaman agama. Tapi untuk urusan meluruskan shaf, ini masih banyak kurangnya di mana-mana. Hadirin Bapak Ibu, sahabat sampai menceritakan, kata para sahabat, Nabi itu kalau sudah takbir, kalau mau sholat belum takbir, Nabi itu ketika iqomah sudah dikumandangkan, kata para sahabat, maka Nabi akan meluruskan shaf-shaf kami seperti Nabi meluruskan busur-busur panah. Coba bayangkan, kalau sekarang ada imam ngasih tahu aja shaf lurus rapat, itu sudah mengamalkan sunnah. Lah Nabi gak gitu. Memang meluruskan shaf itu sampai seperti meluruskan anak panah. Anak panah itu kalau nggak betul-betul lurus, nggak pas itu sasaran. Sholat juga begitu. Shafnya nggak lurus, nggak pas nanti apa yang dimaksud ditujukan dalam sholatnya. Bahkan kata para sahabat melanjutkan hadis tadi, bahkan ketika ada salah satu di antara kami yang maju dadanya, maju bahagian tubuhnya, maka Nabi mengatakan, "Hei fulan mundur." Ada yang lain yang malah dia agak mundur, maka Nabi katakan, "Hei fulan maju." Itu yang di sana tolong maju sedikit, yang ini tolong mundur. Nah, itu Nabi sebelum takbir sholat berjamaah. Kemudian yang terpenting juga di antaranya di sini beliau ingatkan, takbir intikal termasuk tentu takbiratul ihram, maka imam keraskan suara sehingga betul-betul gerakan jemaah itu serentak. Allahu Akbar, satu masjid bisa dengar suaranya. Nah kalau memang tempat itu tidak ada speaker,
Saya belajar di tempat yang speakernya tidak terlalu banyak, tapi jemaah harian sholat di tempat jamiah kami belajar itu hariannya tidak kurang daripada 20.000 orang. Tapi speaker itu hanya satu di depan, sehingga di tempat saya belajar di Jamiah Arabiyah Harewin Lahore di Pakistan itu akan ada kemiripan yang bisa Bapak Ibu bisa saya ceritakan. Itu amalan-amalan yang ada di zaman Nabi itu bisa kita nampak di sana yang hampir di dunia manapun tak kita temukan. Contoh, di satu tempat bisa ada azan sampai 30 orang. Jadi azan zaman Nabi kan gak pakai speaker Bapak Ibu, tapi Nabi menyuruh beberapa orang nanti azan di pojok-pojok. Itu muazin bukan cuma satu, bisa beberapa orang dan banyak, ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi azan nanti di satu bangunan, ada di tempat foreign, tempat orang jemaah ada luar negeri, ada nanti di bagian masjid 2 orang, kalau masjidnya besar ada lagi di belakang, sesuai dengan suara yang tak terjangkau ada lagi. Nah, kalau sekarang di Mekah kita bisa katakan seperti mubaligh, penyampai suara imam. Tapi mubaligh penyampai suara imam itu kan cuma satu di Mekah Madinah, itu pun pakai mic. Sudahlah suara imam pakai mic, mubalighnya pakai mic. Nah, itu cuma memberitahu kalau mubaligh penyampai suara itu ada. Tapi kalau di tempat kami di sana enggak. Memang mubaligh betul-betul sesuai fungsi. Imam nanti kira-kira suaranya cuma sampai 6-10 soft, maka di soft yang ke-10 ada satu orang ngeraskan suara sampai soft 10 ke belakangnya lagi. Nanti di soft ke-30 ada lagi satu orang. Nanti di soft ke-50 ada lagi satu orang. Kalau memang imam tadi sudah mengeraskan suara tak sampai, maka tentu disampaikan oleh sebagian makmum. Itu namanya mubaligh. Nah, mubaligh di kita penceramah. Tapi kalau dalam bab sholat, mubaligh namanya penyampai suara imam. Nah, cuma kalau di masjid kita yang seperti zaman ini pakai mic, speaker, yaitu cukup suara imam satu mencukupi. Kemudian di antara adabnya lagi bagi imam adalah hendaklah imam itu melirihkan bacaan iftitah, ta'awud, dan sama aturannya seperti orang yang sholat infirodi, orang yang sholat sendirian. Jadi ini memang sudah kita bahas di pembahasan yang lalu. Dan imam selepas membaca surat Al-Fatihah itu tenanglah sejenak dan berikan waktu kepada makmum untuk membaca Fatihah di tempat itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ini adabnya jadi imam. Dan ini memang juga banyak yang ditinggalkan. Selepas baca amin imam jarakkan. Di situ waktunya makmum untuk membaca. Lah sekarang mungkin bagi kita para makmum akan bertanya-tanya, kalau imam tak memberikan masa dan waktu untuk kami para makmum baca Fatihah, bagaimana? Tetap baca Fatihah. Walaupun imam tak memberi. Misalkan imam selepas aminnya waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Maka bagaimana? Ya sudah, makmum kita baca Fatihah waktu itu. Lah kok ini kan mendengarkan. Lah beda, untuk Fatihah itu sudah ada pengkhususan dari Nabi kebolehannya. Tapi nanti selepas Fatihah selesai, dengarkan bacaan imam. Nah, khusus Fatihah baca. Walaupun imam tidak memberi kesempatan, karena ini pengkhususan kewajiban. Ini diantara adab sebenarnya imam memberi waktu. Tapi kalau tidak, untuk kita para makmum tetap wajib membaca Fatihah. Ya paling bagus waktunya di situ, selepas bacaan aminnya imam. Dan tadi diantara adabnya lagi, adab yang ke-6, imam ketika sholat jemaah baca tasbih ruku, tasbih sujud jangan lebih dari 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu 3 kali. Ini adabnya. Di sini bukan pembahasan tak boleh lebih, tapi itu adab untuk jemaah secara umum. Jadi hampir 99% kondisi jemaah ya umumnya begitu. Maka jadi imam jangan panjang, 3 kali aja. Ada riwayat
dari satu orang sahabat luar biasa, namanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau itu berjumpa dengan pimpinan tabi'in namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz sholat jadi imam, nah, Khalifah di belakangnya makmumnya siapa? Sahabat Anas bin Malik. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Aku tak pernah sholat di belakang siapapun yang sholatnya lebih mirip dengan Rasulullah melebihi pemuda ini. Nah, karena tabi'in tadi, siapa namanya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu memang luar biasa, menjadi khalifah yang adil, berilmu di zamannya. Nah, alasan beliau mengatakan ini paling mirip, kata sahabat Anas bin Malik, karena aku bisa sempat membaca tasbih ruku sujud 10 kali 10 kali. Nah, ini ada hadis yang menerangkan seperti itu. Bagaimana ini? Kok tadi kata Imam Ghazali 3 aja, jangan lebih. Nah, ini sholat jemaah. Padahal yang imamnya, khalifahnya langsung. Kata sahabat Anas itu paling mirip dengan sholatnya Rasulullah, karena saya sempat baca tasbih 10 kali waktu ruku dan waktu sujud. Ini diihtimalkan, ditakwilkan oleh para ulama. Hadis yang seperti ini memang boleh, silahkan. Bacaan ruku dipanjangkan, bacaan sujud dipanjangkan lebih dari 3, kalau memang jamaahnya itu diyakinkan memang orang-orang yang siap untuk sholat seperti itu. Nah, contohnya pondok pesantren. Nah, contohnya memang tempat-tempat khusus pendidikan agama yang memang orang itu datang khusus ibadah. Tetapi kalau macam masjid umum, ya jadi orang mau ke pasar, ada yang begini, ada keperluan itu, segala macam, itu umumnya manusia. Maka jangan panjang-panjang. Tapi bukan berarti terlarang secara mutlak. Ada beberapa kondisi khusus yang seperti tadi kita dengarkan tentu diperbolehkan. Nah, di antara yang perlu kita baca lagi tadi, yang ketujuh, bacaan dalam tasyahud awal juga jangan lebih daripada sholawat kepada Nabi. Nah, karena setelahnya itu memang sholawat dalam tasyahud awal itu memang mabniyun ala takhfif, memang diringankan melebihi tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal juga panjang, apa bedanya dia dengan tasyahud akhir? Tasyahud awal itu memang dianjurkannya untuk diringankan lebih pendek. Kemudian ketika imam sudah selesai salam, di antara yang disampaikan Imam Ghazali, selesai imam daripada salam, maka di antara sunnahnya imam menghadap kepada makmum. Ini salah satu cara sunnah. Boleh langsung menghadap makmum, atau, dan ini malah yang banyak dipilih oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka dalam fikih mazhab Syafi'i, yaitu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat, kami kalau sholat itu suka berada di shaf yang terdepan sebelah kanan. Ini kata sahabat, kami kalau sholat itu suka di shaf terdepan sebelah kanan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, beliau akan menghadap ke sebelah kanan. Jadi sisi badan kanan Nabi di bahagian makmum, bahagian sisi kiri Nabi ke arah kiblat. Sehingga nanti Nabi akan menghadap kepada orang-orang yang sebelah kanan. Yang bahagian kiri itu tidak nampak jadinya, terbelakangi. Maka kata sahabat, maka kami suka memandang wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kecintaan sahabat, nengok Nabi aja tuh sudah begitu puasnya. Nah, dari hadis ini kita ambil bagaimana dalilnya sunnah posisi imam selesai sholat. Jadi ada 2, boleh menghadap makmum, atau tadi ini yang paling banyak, yaitu jadikan sisi kanan imam di makmum, sisi kirinya ke arah kiblat. Itu diantara sunnah menjadi imam. Dan ini hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sunnah-sunnah yang seperti ini adalah sunnah-sunnah yang penting kita jaga, karena banyak daripada amal-amal yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini tadi ditinggalkan oleh para imam. Nah, kita ingin
bagaimana sholat kita, terutama tadi baik sendirian apalagi kalau berjamaah, itu semakin mirip meniru dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama juga dalam adab yang terakhir yang diingatkan oleh Imam Ghazali untuk perpindahan gerakan kita para makmum. Dan itu yang paling sunnah tadi. Kita dianjurkan tidak bergerak sebelum imam betul-betul sudah sampai di posisi yang dia berpindah ke gerakan itu. Kalau mau ruku, imam takbir ruku. Kapan para makmum kita bergerak? Kalau imam sudah sempurna rukunya. Allahu Akbar, udah ruku imam, baru kita bergerak. Mau sujud, kapan imam mau takbir ini sujud? Kapan kita para makmum bergerak? Sampai kepala imam tuh sampai betul-betul di lantai, baru kita bergerak. Nah itu anjuran dan adab berjamaah. Karena makmum innama ju'ilal imam liyutamma bi. Namanya imam itu dikatakan imam untuk diikuti. Namanya ngikut orang duluan, yang ngikut itu belakangan. Itu namanya ngikut. Nah kalau dia imam gerak dia gerak, nah itu bukan ngikut, barengan. Itu sama-sama. Yuk jalan sama-sama. Udah saya ngikut aja, agak ngikut belakang. Tapi kalau mau barengan, sampingan. Satu derajat ya, berarti dia dengan imam mirip-mirip. Nah, nanti mungkin yang banyak ditanyakan apa hukumnya mendahului imam. Mendahului imam kalau lebih dari 2 rukun dengan sengaja batal, walaupun rukunnya pendek. Tapi kalau dalam 1 rukun belum batal. Jadi mendahului kalau masih dalam 1 rukun tak batal. 2 disengaja batal. Terlambat juga dari imam lebih dari 2 rukun juga membatalkan kalau tidak ada uzur. Ya, kalau ada uzur nanti perincian dalam kitab fikih ada. Tapi 2 rukun kan panjang ya. 2 rukun tuh kita masih berdiri, imam ruku, itu baru perbedaan 1 rukun. Imam bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, awak masih tagak, nah itu namanya 2 rukun. Itu kan tertinggal jauh, kan sudah bentuknya udah nggak jemaah namanya. Tapi kalau kita imam ruku, kita belum ruku, itu masih layak karena memang kita diperintah ruku kalau imam sudah pas posisi rukunya. Nah dikatakan sudah melewati 2 rukun kalau imam sudah bergerak menuju sujud. Nah itu kita masih berdiri tanpa ada uzur, batal sholat. Tapi kalau ada uzur nanti ada tambahannya, 3 rukun panjang. Itu ada tambahan. Nah contoh ada uzur ya tadi memang orangnya lambat, punya penyakit, ada penyakitnya itu bergeraknya itu macam stroke, ya memang keringanan pasti ada untuk mereka. Atau orang yang punya penyakit batiul qiraah, apa-apa bacanya lamban, Fatihahnya tuh kok sampai 10 menit. Ada orang seperti itu, penyakit bacanya tuh macam orang was-was. Nah, orang seperti itu ada sedikit keringanan, lambat-lambat ya sudah untuk dia. Tapi hukum secara umum tak boleh mendahului imam 2 rukun, tak boleh terlambat juga lebih daripada 2 rukun. Ini bisa beresiko nanti membatalkan sholat dia. Nah ini hadirin wal hadirat beberapa adab-adab berjamaah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Semoga dari pembahasan ini bisa kita ambil faedah dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan?